Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Senin 7 Juli 2025. Dan Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-7 sampai 8, demikianlah firman Tuhan. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang paling akurat dan dapat dipercaya adalah apa yang benar-benar dialami oleh orang yang bersaksi. Ketika Rasul Paulus dihasut oleh orang-orang Yahudi dan diberi izin untuk berbicara kepada mereka, dia mulai memberikan kesaksiannya. Paulus menceritakan tentang asal-usulnya, bahwa dia adalah orang Yahudi yang lahir dan dibesarkan di Tarsus. Dia dididik oleh Gamaliel dalam hukum Taurat dan bekerja dengan giat bagi Allah. Paulus juga menceritakan bagaimana dia menganiaya orang-orang percaya dan bagaimana Tuhan Yesus sendiri berbicara kepadanya. Paulus menyaksikan titik balik kehidupannya. Dia dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi atas apa yang dia lihat dan dengar kepada semua orang. Untuk panggilan itu, dia dibaptis dan disucikan dalam nama Tuhan. Bahkan, panggilan tersebut tidak hanya sekali. Ketika dia berdoa di dalam bait Allah, Tuhan kembali memberinya perintah untuk bersaksi. Bahkan, mengutusnya untuk pergi jauh, yaitu kepada bangsa-bangsa lain. Perjalanan iman Paulus memang tidak mudah. Ada banyak tantangan yang harus dia hadapi sebagai resiko dari perintah Tuhan. Bahkan setelah dia bersaksi, dia kembali dicerca oleh orang banyak. Namun, apa yang dialaminya adalah cara Tuhan untuk memperlengkapi kesaksiannya kepada setiap orang yang mempertanyakannya. Terlepas dari apakah kesaksian itu akan diterima atau ditolak, Paulus tetap dipanggil untuk bersaksi. Dalam kehidupan kita orang beriman, ada banyak juga hal menyakitkan yang kita rasakan. Namun itu adalah bagian dari cara Tuhan membentuk dan memperlengkapi kita. Hingga akhirnya kita memiliki kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, kita menyaksikan bukan apa yang kita dengar dari orang lain, tetapi apa yang kita alami sendiri berdasarkan pengalaman pribadi hidup kita. Kita bersaksi bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi karena untuk itulah kita mengenal kehendak Tuhan dan menerima panggilan darinya. Apa yang kita alami, biarlah itu menjadi alat kita untuk bersaksi hari ini, esok, dan seterusnya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang pada hari ini kembali mengingatkan kami bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan. Dan Tuhan memanggil kami untuk boleh menjadi saksi-saksinya Tuhan dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pengalaman iman yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika kami boleh percaya kepada Tuhan, kami punya iman, dan iman itu semakin hari ditempa semakin teguh di dalam Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah dalam pengalaman-pengalaman ini, kami semakin mengenal Tuhan, untuk kemudian boleh sungguh-sungguh bersaksi bagi nama Tuhan. Tuhan, kami rindu kami bukan menyaksikan apa yang kami dengar, tetapi kami sungguh-sungguh mengalaminya. Dan melalui pengalaman itu, kami boleh menyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk sungguh-sungguh mengerjakan ini. Kami rindu melalui kesaksian kami, orang lain boleh kenal Tuhan dan dibawa datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kau pimpin dan berkati. Apapun yang kami lakukan, kami rindu kami boleh terus memuliakan Engkau. Dan pakai kami sepanjang hari ini Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami.
Ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.